Shalom alaikum. Selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita mengambil satu tema, bersyukurlah. Tadi pagi kita mengambil satu tema, lakukanlah kehendaknya. Nah, salah satu kehendak Tuhan yang indah dalam hidup kita adalah bagaimana kita bersyukur. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur ke hadapan Tuhan. Kita nyatakan dalam pujian kita melalui Kidung Jemaat 450 bait pertama, kedua, dan ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali ke hadapan-Mu di malam ini. Kami ingin terus merasakan berkat Tuhan, dan kami bersuka cita, karena itu kami bersyukur Bapa malam hari ini. Roh-Mu yang kudus melingkupi hati, jiwa, dan roh kami, supaya kami dapat terus menghayati firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan. Di dalam Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kami berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Mazmur 86 ayat 12 dan 13. Demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Amin. Nah, pemazmur dalam hal ini Daud terus bersyukur
Dan sebuah ungkapan syukur itu dinyatakan dalam doa. Nah, salah satu isi doa adalah mengungkapkan rasa syukur dan sukacitanya kepada Tuhan. Kenapa? Satu, Daud merasakan kasih setia Tuhan yang besar. Siapa sih Daud? Orang yang kecil, yang hina. Seorang gembala. Gembala itu tidak diperhitungkan, bahkan nggak punya hak sipil. Makanya ketika Samuel datang ingin mengurapi anak Isai untuk menjadi raja, orang tuanya pun tidak memperhitungkan Daud. Maka yang gede-gede semuanya, wah. Tapi ternyata Tuhan katakan, bukan yang tinggi besar, itu sudah aku tolak. Samuel juga bingung. Dalam pikiran Samuel, seorang raja pasti yang tinggi, besar, gagah, atletis. Wah. Tapi Tuhan katakan, bukan itu, aku tahu. Sehingga pada akhirnya Samuel bertanya kepada Isai, habiskah anakmu hanya ini? Tidak, masih satu, tetapi sana masih menggembalakan. Dia kecil, nggak pantas kalau jadi raja. Panggil. Begitu dipanggil, kita tidak akan makan bersama kalau dia belum datang. Dan begitu Daud datang, Tuhan katakan kepada, inilah yang kupilih, urapi dia menjadi raja. Jadi Daud yang hina, yang kecil justru diurapi jadi raja di depan saudara-saudaranya. Dan itu menunjukkan kasih setia yang besar, anugerah yang besar kepada Daud. Kedua, apa yang dirasakan Daud? Daud senantiasa merasakan pelepasan dari cengkeraman maut. Jadi ketika Daud dikejar-kejar Saul, ketika Daud jatuh dalam dosa, ternyata Tuhan berkenan melepaskan, mengampuni, dan melindungi senantiasa. Itulah sebabnya Daud terus bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Hari ini apa yang dirasakan Daud itu juga kita rasakan. Mari saudara, kalau kita mau lihat siapa sih kita ini? Siapa tuh kita ini? Ternyata kita ini orang yang kecil, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Tapi ternyata oleh kasih setia Tuhan kita dimampukan untuk jadi jalan berkat kepada siapapun. Ternyata Tuhan pakai kita. Tuhan memuliakan kita. Dan Tuhan senantiasa mencukupkan kita. Jadi kalau kita punya prestasi, kita punya seabrek pengalaman, itu karena kasih setia Tuhan. Karena itulah saudara, mari kita hayati bahwa kasih setia Tuhan tidak hanya berhenti daripada Daud, tapi akan terus kita rasakan sampai akhirnya. Karena itu jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, karena Tuhan terus beserta dengan saudara. Dan itu berarti dalam langkah kerja saudara, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita berkeluarga, senantiasa Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Kasih setianya akan terus kita rasakan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kasih setianya kepada kita. Tapi justru akan terus menambahkan jumlahnya kepada kita. Sehingga kita terus merasakan. Dan yang kedua, saudara, kalau Daud sudah merasakan dia dilepaskan dari kematian dan dia ditebus, maka kita juga demikian. Hari ini, saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Orang lain masih bingung untuk mencari surga. Dengan berbuat baik ini itu supaya dapat sangu nanti kalau diadili. Kita sudah leha-leha. Kita sudah dapatkan surga. Kenapa? Karena kita sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu.
Apa yang sudah dilakukan Tuhan pada Daud, ia juga lakukan Tuhan untuk kita. Itu juga saudara, yang Tuhan lakukan untuk kita, menebus kita. Jadi ingat, Tuhan tidak pernah menebus dosa. Salah besar. Tapi Tuhan menebus saudara dari dosa. Jadi yang ditebus bukan dosa, tetapi saudara dari dosa. Untuk apa dosa disebut? Biarin aja dosa. Tetapi saudara yang begitu berharga dan mulia di mata Tuhan, itulah saudara ditebus. Sehingga saudara menjadi hidup bersukacita. Seperti yang juga kita hari ini. Tuhan beserta saudara memberikan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau telah menebus kami, dan karena itu kami bersukacita, kami bersyukur ke hadapan-Mu Bapa, supaya apa yang kami rasakan, kami lakukan. Wujud bahwa kami bersyukur adalah melakukan kehendak-Mu, mengasihi sesama, dan menyinarkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Berikan kepada kami kekuatan Bapa untuk kami terus mewartakan sukacita, mewartakan Injil itu kepada banyak orang melalui pelayanan, melalui perbuatan, melalui sukacita yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa. Ampunkan kelemahan kami dan dosa kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Bapa. Dan kiranya cinta kasih Tuhan dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Bait keempat dan kelima dari Kidung Jemaat 450 kita pujikan. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Terima kasih, sampai ketemu besok malam.